الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله أيها الحاضرون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahil tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani wa tamla'u ma baina as-samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullu an-nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang cukup sedikit panjang dan ini banyak sekali nasihat yang ada dalam hadis tersebut, di mana hadis ini dikeluarkan dari seorang hamba Allah pilihan yang tidak pernah berkata-kata dengan hawa nafsunya, tidak pernah apalagi berbohong, bahkan kata-kata beliau tidak lain merupakan wahyu dari Allah, in huwa illa wahyun yuha. Sehingga dalam kurun sekian lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di bumi ini tidak pernah mengalami kontradiksi di dalam perkataannya, apalagi mengandung kebohongan. Beliau bersabda bahwa at-tuhuru syatrul iman. Bersih adalah sebagian dari iman. At-tuhur bersih bisa diartikan bersih secara hissi atau indrawi, secara fisik, atau bersih secara ruhani. Karena kedua elemen tersebut memang harus dijaga, ditreatment dan diperlakukan sama-sama membutuhkan terhadap kebersihan dan lain sebagainya. Mengapa bersih menjadi unsur penting dalam iman? Karena iman memerlukan suatu prasarana syarat sehingga mencapai kepada kejernihan hati dan kebersihan jasmani. Sehingga sangat penting dalam hadis ini kita dinasihati untuk membersihkan dari segala kotoran-kotoran, baik yang sifatnya di dalam hati maupun di dalam jasmani. Di dalam hati seperti halnya riya, sum'ah, takabur, sombong, ingin dipuji oleh orang lain, mengharap pemberian orang lain seperti tamak dan lain sebagainya, ujub, merasa bangga dengan diri sendiri, merasa bisa, karena mestinya manusia harus bisa merasa, bukan merasa bisa, dan seterusnya. Kemudian bersih ditandai dengan kita berwudu dan mandi dan lain sebagainya. Mungkin sebagian dari kita sering ingat dan dinasihati oleh orang tua bahwa setiap kita lihat ada rumah yang berantakan atau kotor, itu biasanya penghuninya
punya masalah. Betapapun misalnya dia kaya raya, betapapun misalnya dia adalah orang yang punya peran level sosial yang tinggi, tapi kalau kita lihat bahwa rumahnya berantakan, kadang orang tua kita memberi nasihat kepada kita, pasti ada masalah dari penghuni yang ada di rumah itu. Oleh karena itu, kebersihan menjadi suatu tanda bahwa orang itu berarti dia dalam keadaan baik-baik saja, baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian walhamdulillahil tamlaul mizan. Alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan kita. Timbangan di mana ketika kita diaudit di sidang di hari kiamat nanti, apa yang menjadi isi dari timbangan kita, itulah yang akan membawa kita kepada ridha Allah, masuk ke dalam surganya. Lafaz alhamdulillah bisa menjadi begitu penting kata Rasulullah SAW. Mengapa? Karena hakikatnya dan alhamdulillah mestinya dengan kalimat alhamdulillah, bukan ahmadullah atau pujian-pujian yang lain. Mengapa? Karena alhamdulillah hakikatnya bahwa kita dengan segala penuh kesadaran semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah mengandung arti segala puji hanya milik Allah. Karena pujian itu hakikatnya hanya milik Allah. Betapapun kita heran, betapapun kita takjub terhadap segala sesuatu selain Allah, maka hakikatnya itu adalah manifestasi dari kudratullah, dari kuasa Allah. Sehingga alhamdulillah menjadi satu hal yang sangat sewajarnya kita ucapkan terus-menerus. Sangat sewajarnya kita lantunkan alhamdulillah. Seperti sekarang ini misalnya, mungkin sebagian dari kita mendengar orang-orang kaya sekelas internasional, biasanya mereka membuat bunker atau rumah yang bisa aman dari segala mara bahaya. Misalnya dari virus, bahkan dari bombardir dan lain sebagainya, mungkin kita dengar di berita. Padahal sebenarnya dunia ini merupakan bunker yang maha dahsyat canggihnya. Bisa jadi ada jutaan kemungkinan kita binasa, jutaan kemungkinan kita mengalami kerusakan, bisa saja meteor menghantam bumi kita atau ultraviolet dan lain sebagainya. Namun desain Allah yang maha luar biasa ini telah mendesain bumi kita ini bisa aman dari berbagai mara bahaya. Itulah alhamdulillah sebaiknya selalu kita lantunkan. Sehingga segala puji tadi adalah puji Allah terhadap dirinya, puji hamba terhadap Allah, puji hamba terhadap hamba, dan puji Allah terhadap hamba. Semua itu hakikatnya adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillahi an tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi isi langit dan bumi. Dan tentunya ini sangat wajar sekali karena sebagaimana tadi alhamdulillah sudah dijelaskan di depan, kemudian subhanallah, maha suci Allah. Betapa dengan kesadaran kita setelah mengenal Allah, Allah sama sekali maha suci dari segala-galanya. Allah tidak butuh terhadap apapun, tapi segala apapun butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Rasulullah dikatakan tamla'u ma bainas samawati wal ardh, memenuhi alam semesta. Was-salatu nurun, kemudian salat adalah cahaya. Dengan salat mestinya hamba kemudian mendapatkan penerang. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah hidup dalam kegelapan, hidup dalam segala kemungkinan kita akan terjerembab atau terjatuh kepada lubang. Sebagaimana Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu adalah suatu simbol hal yang sangat begitu penting. Allah bersumpah, dan setiap kali Allah bersumpah pasti ada sesuatu yang sangat penting. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr,
Sesungguhnya manusia adalah dalam keadaan celaka. Namun illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan saling berwasiat tentang baik dan buruk, kemudian saling memotivasi di dalam kesabaran. Sehingga dengan sholat itu menjadi nur, khusran tadi, kegelapan yang kita jalani dalam hidup ini kemudian menjadi terang dengan kita melakukan sholat. Sehingga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Wasadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Sehingga dengan kita bersedekah, semacam kita membuktikan kepada Allah bahwa kita turut andil di dalam berbagi dari apa-apa yang telah Allah bagi kepada kita, sehingga menjadi burhan, menjadi bukti kita kepada Allah bahwa kita benar-benar menurut kepada Allah. Wasabru diyaun. Kemudian setelah kita mendapatkan cahaya dengan sholat tadi, boleh jadi dengan kualitas sholat kita mungkin kurang, cahaya yang kita dapat ini rada redup atau tidak begitu jelas, maka wasabru diyaun, dengan kita mensabari, menyabari dari perjalanan hidup kita yang lika-liku penuh dengan susah, penuh dengan rintangan, penuh dengan keberatan ini, menjadi diyaun, yang lampu tadinya redup itu menjadi sangat terang benderang, sehingga lebih mudah bagi kita untuk menghindari lubang-lubang yang menjerumuskan kita. Wasabru diyaun, dan sabar ini memang adalah sebuah perjuangan yang sangat berat, karena sabar adalah melawan diri sendiri. Sehingga dikatakan al-habsu ala nafsi, sabar itu menahan diri, bahasa Jawanya ngempet. Menahan diri adalah suatu yang sangat berat, karena dikatakan barang siapa yang menganggap ada orang yang lebih dahsyat secara permusuhannya dibanding diri sendiri, maka dia belum paham dengan iman. Karena bagi orang yang beriman, dia akan paham betul bahwa musuh terberat dari semua ini adalah diri sendiri. Itulah sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kemudian Quran adalah argumentasi bagimu, dia adalah hujjah, dia adalah segala sesuatu yang bisa kau ikuti, kau turuti sehingga hidupmu akan terarah. Au 'alaika, atau ia bisa menjerumuskanmu apabila kamu meninggalkannya dan kamu mengecewakan terhadap Al-Quran. Mengecewakan Al-Quran artinya kamu tidak menghormati Al-Quran, kamu tidak baca, atau kamu baca tapi kamu baca dengan sembarangan, tidak menggunakan ilmu tajwid, tidak ngaji dahulu, atau misalnya kamu meletakkan mushaf di tempat yang sembarangan. Itu Al-Quran bisa menjadi laknat bagimu. Kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Dan setiap manusia ketika pergi di pagi hari, maka ia adalah orang yang menjual dirinya. Bisa jadi ia akan menjual dengan harga yang mahal sehingga mu'tiquha, atau ia akan mengobral dirinya sehingga mubiquha, dia akan tersesat dan dia akan celaka. Dan tentunya menjual diri sendiri adalah menjual kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menawarkan segala amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrul ala taufiq wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu 'amma nahaa. واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه
وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين، والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله عز وجل أكبر. قيموا الصلاة.